Jadi ini kan kita sama PSS, jadi mungkin Mas bisa mengenalkan PSS itu sebenarnya komunitas di bidang apa sih, terus kegiatannya apa aja, sudah kemana saja di Pacitan ini, mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebenarnya perkenalkan ya, kami dari PSS atau Pacitan Speleology Society itu komunitas yang bergerak di bidang perguaan. Ilmu yang mempelajari gua. Nah, kenapa kok gua? Pacitan sendiri itu adalah dikenal yang namanya kota 1001 gua sebelumnya. Tapi sekarang kita tidak tahu. Apa benar sih Pacitan itu kota 1001 gua? Apa ada data 1001 gua di Pacitan? Nah, makanya kemarin kita bikin komunitas untuk membuktikan bahwa Pacitan itu adalah kota 1001 gua. Nah, kebetulan sendiri Pacitan adalah kawasan khas yang termasuk dalam gabungan gugusan kawasan khas Gunung Sewu yang terdiri Wonosari, Wonogiri dan Pacitan. Nah, kebetulan Pacitan sendiri itu adalah salah satu kawasan khas Gunung Sewu yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Salah satunya yang menjadi persoalan di Pacitan sendiri adalah kawasan khas itu adalah kekeringan. Nah, fokus kami adalah mencari titik-titik sungai bawah tanah yang kita bisa manfaatkan untuk diangkat airnya. Nah, kebetulan salah satunya adalah Gua Gedawung ini yang kemarin juga kita sama-sama pemuda-pemuda yang ada di sekitar Desa Sekar sendiri kita menggali potensi yang ada. Ternyata debitnya sangat luar biasa, airnya itu sangat melimpah. Itu, Mas. Oke, untuk ininya kegiatannya Mas belum dijelaskan yang tadi 58. Oh iya. Nah, kebetulan kami di Pacitan sendiri khususnya itu desa Kecamatan Donorjo sendiri ada 3 desa, kita sudah menemukan 58 gua, Mas. 58 gua ini baru 3 desa, Mas. Baru 3 desa. Baru 3 desa. Kalau Pacitan ada 171. Nah, desa kelurahan. Kelurahan. Dan itu di 58 itu ada peluang untuk intinya pengembangan untuk pengairan dan sebagainya enggak? Kalau dari 58 itu ada beberapa yang sudah diangkat, tapi rata-rata kalau di gua sendiri itu di Pacitan sini masih jarang, Mas, kalau diangkat. Di airnya itu jarang sekali, padahal sayang sekali gitu loh. Padahal warga masyarakat butuh tapi tidak dimanfaatkan. Malah dijadikan kalau tempat pembuangan sampah. Ada, Mas, beberapa tempat yang dijadikan pembuangan sampah dan di ekspor guanya diambil batunya, Mas. Tuh. Batu ake. Ya. Karena tambang batu lintang juga ada, Mas. Batu lintang. Iya. Itu sudah berapa ton yang keluar? Ratusan ton. Intinya kita bergerak di bidang untuk pelestarian kawasan khas. Bukan untuk ini ya, mengurangi potensi misalnya mengeksplorasi batunya, itu enggak ya. Kita bergerak di bidang pelestarian kawasan khas dan menjaga kawasan khas. Jadi berapa meter Mas total, Mas, dari kalau dari awal sampai sini sekitar 400 sampai 450 meter. Nah, kemarin teman-teman para pagana juga memetakan tapi dapat 700 meter itu juga sama. Tapi beda lagi. Tapi ini cuma masuk lorong aja. Kalau misalnya kalau dalam bahasa itu ini chamber. Ini karakteristiknya tadi kok harus copot sepatu, mungkin bisa dijelaskan ininya ruangan ini seperti apa, mungkin mengalami ikut caving beberapa kali ke sini. Nah, istilahnya kemarin ruangan ini kan salah satu ruangan yang paling bagus yang ada di Gua Gedawung. Titik paling bagus, titik yang paling bagus atau chamber yang paling bagus. Nah, kemarin sebelum saya masuk di sini itu sebenarnya kan sudah banyak orang yang masuk di sini. Nah, yang saya sayangkan itu ada beberapa ornamen yang rusak. Ketika di sebelah sana tadi ada kayak jamur, Mas. Jamur, nah tapi buat pegangan orang. Nah, terus juga kemarin tuh banyak yang pakai, kita kan tadi habis lumpur kan, lumpur air. Nah, makanya kalau nanti pakai alas kaki kita naik, ya otomatis lumpurnya kan terbawa sini. Otomatis kalau ada orang yang kesini semakin hari semakin banyak, kita kan merusak. Nah, kemarin saya sama koordinasi sama Pak RW Sembali, kalau naik ke atas wajib mencopot sandal atau sepatu, biar tidak tanah atau lumpurnya tidak masuk ke bagian yang paling seperti ini ya. Iya. Kristal ini. Sebenarnya kita menginjak ini pun juga sudah merusak sebenarnya. Cuma kita kan
meminimalisir sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau yang terutama yang menyukai wisata minat khusus seperti ini. Ini yang menarik apa Mas di sini Mas? Yang menarik itu ada ini Mas apa? Kalau istilahnya orang sini sendang itu. Ada air di sebelah situ itu air dari tetesannya di atas terus menampung di sebuah kayak apa kolam gitu. Itu lumayan bagus sekali, bening sekali. Tapi kalau kepercayaan di sini sih katanya bisa ini apa? Awet muda. Ya karena itu kepercayaan sendiri aja. Iya kan setelah minum kan seger. Tadi kan capek terus seger kayak wah, keren. Iya betul. Iya Mas, ini terakhir Mas, mungkin setelah nanti eksplorasi sini kan sebenarnya tidak semua orang bisa masuk. Tadi kan kita masuknya sempit terus harus melalui medan yang sangat terjal. Nah, mungkin apa sih sebenarnya keinginan dari teman-teman komunitas untuk kemudian kenapa sih kok sering-sering eksplorasi goa gitu? Mungkin bisa disampaikan. Dari tadi kita masuk dari awal kita sudah ketemu air. Itu adalah salah satu keunikan di goa. Di goa itu banyak terdapat aliran sungai bawah tanah. Nah, di kawasan Pacitan sendiri, kawasan Kas itu sebenarnya setiap tahun mengalami kekeringan. Nah, tapi ketika tadi kita masuk di Gua Dawung, nah itu adalah salah satu potensi yang bisa diangkat di Pacitan untuk mengatasi kekeringan yang ada di Pacitan. Nah, ini kalau tadi kita mengukur debitnya tadi sekitar lebih dari 30 sampai 50 liter per detik, berarti bisa untuk 3 sampai 4 desa minimal seperti itu. Di wilayah minimal lah desa Sekar. Kalau desa Sekar sendiri ada 3 dusun mas yang kekeringan. Nah, itu kalau diangkat otomatis untuk irigasi, untuk perairan, pertanian, sama air minum, terutama air minum. Nah, air minum sendiri warga itu masih beli tangki. Ya. Nah, itu. Ini ya mungkin nanti pada siapapun yang ini berkuasa yang punya kebijakan mungkin bisa melihat potensi yang ada di Pacitan gitu ya. Satu lagi Mas, mungkin ini berarti bukan untuk wisata umum ya, bukan artinya tidak semua orang bisa masuk ke sini. Mungkin bisa disampaikan Mas, sebenarnya seperti apa? Betul sekali. Nah, di sini itu kenapa dikatakan wisata minat khusus? Karena kita tidak samakan kayak Guagong Mas ya. Guagong kan kita masuk langsung ada tangga dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita bikin tangga karena musim hujan dia kan debit naik otomatis banjir. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya dikatakan wisata minat khusus, tidak boleh sembarangan orang boleh masuk semua. Nah, minimal itu atau maksimal 5 orang sampai 10 orang. Kalau mau dijadikan tempat wisata tapi wisata minat khusus. Karena resikonya terlalu besar ya. Apalagi nanti jalannya ada yang licin, terus juga lumpur, terus naik turun. Tapi lagi ada pesan untuk ini sebagai pecinta alam kan ya. Pesan untuk ini terutama subscribernya Pacitan ini seperti apa? Mungkin pesan-pesan khusus terkait mengajak untuk mencintai alam di Pacitan. Yang semuanya intinya mari kita lestarikan kawasan Kas, Save Kas Pacitan. Karena salah satu kalau kawasan Kas Pacitan rusak, kita tidak bisa minum. Terima kasih. Tidak bisa minum itu titik tekannya. Jadi perjalanan kita yang cukup melelahkan hari ini, insya Allah ada banyak hikmah yang bisa kita ambil teman-teman semua. Jadi yang pertama ternyata banyak potensi air yang bisa diberdayakan. Yang kedua ternyata Bumi Pacitan itu kaya potensi alam Mas. Tinggal nanti pemanfaatannya seperti apa itu yang punya kebijakan yang memiliki kewenangan di sana. Kalau kita mah cuma explore terus menyampaikan ke masyarakat gitu aja ya Mas. Istilahnya sosialisasi gitu ya, sosialisasi awal gitu. Jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi ini namanya Gua Dawung dan nanti perjalanan kita cukup melelahkan ya. Saya sampai kesulitan melepas sepatu boot dan tadi naiknya agak kesusahan. Yang pertama itu, yang kedua, yang terakhir yaitu jangan lelah untuk mencintai Pacitan karena Pacitan itu luar biasa kekayaannya ya. Bisa ketemu sama aliran sungai yang seperti itu kayak gitu. Tapi saya yakin untuk wilayah Dompol itu kita pasti ada. Pasti ada. Siap. Oke, sekian ya teman-teman semua. Sampai sekali tapi menyenangkan sekali ya. Saya baru pertama kali juga camping dengan
Ya perkiraan awal sih lurus-lurus aja gitu, Ya. lurus kayak gogong Ya. itu selesai bisa. Oh ternyata harus ada melewati rintangan air kayak di itu ya, Gendang Takeshi. Oke, saya kira itu cukup mungkin. Sekian teman-teman semua, jangan lupa subscribe ya untuk info-info bermanfaat seputar Pacitan di channel Pacitan.